Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Lan Yutian menatap tempat aneh ini dengan bingung. Ultimate Void bagaikan binatang raksasa yang tak terlihat, melemparkan semua hal yang tidak dapat dicernanya ke sini. Pagoda daging ini mungkin juga sesuatu yang tidak bisa dicernanya, jadi dibuang ke sini juga. Dia mengedipkan matanya dan berpikir dalam hati, apa sebenarnya tempat ini? Di mana letaknya di kehampaan terakhir? Kekosongan terakhir hanya memiliki praktisi Dao di surga Luo yang agung, dan setiap surga Luo yang agung tidak berada di lokasi yang tetap. Sangat sulit untuk menemukan lokasi mereka saat ini. Tempat pembuangan akhir dari kekosongan itu sangat luas, dan pagoda daging itu melayang tanpa suara seperti ini. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ia menemukan sejumlah benda aneh yang tidak diketahui jumlahnya. Lan Yutian melihat benda aneh lain melayang lewat dari luar. Itu adalah sebuah pintu, atau mungkin kusen pintu, karena kusen pintunya telah hilang. Lan Yutian melihat ke dalam melalui kusen pintu dan tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Dia melihat bahwa di balik kusen pintu itu sebenarnya bukan kekosongan terakhir, melainkan lempengan batu yang tak terhitung jumlahnya. Prasasti batu ini sama persis dengan prasasti batu halus tak tertandingi yang pernah ditemuinya sebelumnya. Akan tetapi, lempengan batu itu menghadap ke arah lain, jadi dia tidak dapat melihat apakah ada kata-kata apapun pada bagian depannya. Mungkinkah lempengan batu itu melayang keluar dari sini? Lalu, kemana pintunya pergi? Dia masih berpikir ketika suara Kinmu tiba-tiba terdengar, "Saudara Yu, aku sudah memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi seni ilahi transformasi jalur kekacauan primordial." Lan Yutian sangat gembira, dan dia melihat ki vital kekacauan primordial yang menyelubungi mata Kinmu melonjak ke arahnya. Seketika, dengan mata sebagai pusatnya, daging dan darah Kinmu tumbuh dan dengan cepat membentuk kepalanya. Ketiga mata di kepala Kinmu terbuka dan ki ungu di dalamnya bergerak, menampakkan ekspresi gembira. Pada saat yang sama, rantai di pagoda daging bersinar ke segala arah dan kekuatan rantai meledak, menekan ki vital kekacauan primordial dan membombardir ke arahnya. Seni ilahi transformasi kekacauan primordial disembunyikan di pagoda daging dan ingin memukulnya kembali ke keadaan ki vital kekacauan primordial sehingga ia tidak akan mampu bangkit kembali. Kinmu tertawa terbahak-bahak dan membiarkan seni ilahi ini mencapai tubuhnya, tetapi mereka tidak dapat melukainya sedikit pun. Sebaliknya, sinar cahaya ungu melesat keluar dari ketiga matanya dan memotong 3 rantai jalur daging yang dekat dengannya. Namun yang aneh adalah bahwa setelah rantai jalur daging terputus, daging dan darah akan tumbuh. Seni ilahi jalur kekacauan primordial ini seperti seni ilahi hidup yang telah digabungkan dengan rune kekacauan primordial dari Master Istana Mikrov dan mengubah seni ilahi ini menjadi tubuh yang hidup. Ia dapat tumbuh dan memperbaiki dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya Kinmu melihat seni dewa yang begitu aneh, dan dia pun merasa takjub. Di bawah kepalanya, lehernya tumbuh, bahu, dada, dan lengannya pun tumbuh. Pinggangnya pun tumbuh dengan sendirinya. Kinmu mengangkat tangannya, dan pedang malapetaka terbang keluar dari tengah alisnya. Pedang itu menembus pagoda, dan rantai jalan terputus olehnya. Tanda jalan yang membentuk rantai jalan hancur, dan daging serta darah berceceran di mana-mana. Pada saat itu, angin dingin bertiup, mengaduk pagoda dan menyebabkan bagian luar pagoda daging mulai mencair. Pagoda itu berputar dan melesat menuju wilayah luar tanah terlantar. Void tertinggi sangatlah aneh. Hal-hal yang tidak dapat diubah menjadi void akan dikirim ke tanah yang tidak bersih ini oleh angin dingin. Namun, hal-hal yang dapat diubah menjadi void akan dikirim keluar dari tempat ini. Ketika pedang Kinmu menembus pagoda darah dan daging, kekuatan pertahanan diri pagoda itu berkurang drastis dan mulai berubah menjadi hampa. Akibatnya, pagoda itu terhanyut oleh angin dingin yang sunyi. Kinmu sama sekali tidak menyadari hal ini. Saat dia menyerap ki ungu kekacauan primordial, dia mencoba melahap kekuatan untuk menyempurnakan jalur kekacauan primordial. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara Yu, angin dingin yang sunyi akan bertiup ke dalam pagoda. Kultivasimu tidak cukup, jadi kamu harus berhati-hati jika bersembunyi di mataku." Angin dingin kesunyian bertiup melewati tubuh Kinmu dan meratakan tubuh jasmaninya, hampir memecahnya menjadi partikel-partikel yang tak terhitung jumlahnya. Kinmu mengeksekusi teknik 3 ramuan tubuh penguasa yang dimodifikasi untuk secara paksa menekan tubuh jasmaninya guna menahan kekuatan yang mengerikan ini. Ia hampir tidak dapat menahan angin dingin kesunyian dari kehampaan terakhir, tetapi angin itu ada di mana-mana. Ia juga khawatir angin dingin kesunyian itu akan bertiup ke mata vertikal di tengah alisnya dan melukai orang-orang di matanya. Di matanya, tidak hanya ada Lan Yutian dan Raja Iblis Dutian,
tetapi juga ratusan juta rakyat jelata dan dewa perdamaian abadi. Jika mereka tertiup angin dingin dan sepi, mereka semua akan berubah menjadi ketiadaan dalam waktu singkat dan tidak ada lagi. Kalau mereka mati di sini, bahkan jiwa mereka pun akan berubah menjadi ketiadaan, tidak dapat memanggil jiwa mereka. Lan Yutian segera menyuruh Raja Iblis Dutian bersembunyi di dalam botol surga. Dia memikirkannya dan tidak mengikuti Dutian ke dalam botol. Jika angin dingin dan sepi bertiup ke mata vertikal Kinmu, bahkan botol surga tidak akan mampu melindungi semua orang, surga akan segera berubah menjadi ruang hampa dan semua orang akan mati di dalam botol. Meskipun kemampuannya tidak sebaik Kinmu, itu tetap bukan masalah kecil. Jalan, keterampilan, dan seni ilahinya bahkan lebih mendalam dan hebat, jadi dia berencana untuk tetap berada di luar untuk melindungi botol itu. Tubuh jasmani Kinmu masih tumbuh dengan cepat saat ia mengeksekusi teknik 3 ramuan tubuh penguasa. Ketika angin dingin dan sepi bertiup, tubuhnya tampak terbentuk dari rune kekacauan primordial yang dibentuk oleh vital ki kekacauan primordial dan tidak bergerak sama sekali. Betapapun dinginnya hembusan angin yang menariknya, ia tidak mampu mengubah tubuh jasmaninya menjadi ketiadaan. Namun, seni ilahi transformasi kekacauan primordial di pagoda daging juga menyerang pada saat yang sama. Itu menahan kedua kekuatan ini pada saat yang sama, meningkatkan tekanan padanya. Aku harus mengembangkan tubuh jasmaniku dengan cepat, kalau tidak, akan sulit menghadapi situasi di hadapanku. Kinmu mengeluarkan ki vital kekacauan primordial, dan kekuatan pedang bencana langsung melonjak. Meskipun tubuh jasmaninya belum pulih sepenuhnya, kekuatan seni ilahi jalur pedang masih lebih baik dari sebelumnya, membuatnya terkejut sekaligus senang. Rantai jalur pagoda daging ini hancur lebih cepat, dan hancur menjadi pola dao. Namun, seni ilahi ini dirancang oleh Tuan Muda Ketiga untuk menahannya, jadi dia tidak bisa menghancurkannya sepenuhnya dalam waktu singkat. Akhirnya, Kinmu menumbuhkan 2 kaki, tetapi hanya pangkal pahanya yang tumbuh. Ki vital kekacauan primordialnya telah habis. Kinmu membuka lebar ketiga matanya dan berteriak, "Saudara Yu, ki vital chaos primordialku telah habis. Aku bahkan belum membentuk 2 kaki dan roh primordial. Apa yang harus kulakukan?" Lan Yutian menatap sekelilingnya dengan waspada melalui mata vertikalnya, waspada terhadap serbuan angin dingin dan sunyi. Mendengar itu, dia langsung berkata, "Kamu telah menggunakan ki vital kekacauan primordial untuk merekonstruksi tubuh jasmanimu, yang jauh lebih baik daripada tubuh jasmani di masa lalu. Itulah mengapa kamu telah menghabiskan begitu banyak. Namun, jangan khawatir, ada tambang kekacauan di istana leluhur. Kamu dapat menumbuhkannya setelah menyerap ki kekacauan di sana." Kinmu sakit kepala. Lan Yutian juga orang yang tidak bisa diandalkan. Air dari jauh tidak bisa menyelamatkan api di dekatnya. Meskipun chaos ki di tambang kekacauan istana leluhur berlimpah, bagaimana dia bisa terbang sekarang? Terlebih lagi, tampaknya tidak mudah bagi ki kekacauan untuk berubah menjadi ki ungu kekacauan primordial. Lan Yutian mungkin tahu cara mengubahnya, tetapi belajar darinya mungkin membutuhkan banyak waktu. Ledakan. Lantai atas pagoda daging itu runtuh, dan rantai yang tak terhitung jumlahnya yang membawa daging dan darah menyapu ke arahnya seperti lengan yang sangat tebal. Kinmu memegang pedangnya dan berusaha sekuat tenaga untuk menangkis, memotong rantai satu persatu. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menyempurnakan seni ilahi jalur transformasi kekacauan primordial dalam upaya untuk mendapatkan sedikit ki kekacauan primordial dari pagoda. Namun, seni ilahi jalur kekacauan primordial diciptakan oleh Tuan Muda Ketiga Istana Miluo dan secara khusus ditujukan kepadanya. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa itu adalah seni ilahi yang hidup yang dapat memperbaiki dirinya sendiri, membuat kemajuannya lambat. Dia mulai menggunakan ki kekacauan primordial untuk mengembangkan roh primordialnya. Namun, kecepatan transformasi jalur kekacauan primordial lebih lambat, dan angin dingin kesunyian menjadi semakin ganas. Tidak mudah baginya untuk memurnikan sedikit ki vital kekacauan primordial, dia sering tertiup oleh angin dingin kesunyian. Papan pintu. Suara Lan Yutian terdengar, "Kakak, papan pintu." "Papan pintu apa?" Kinmu mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan seni ilahi jalur kekacauan primordial dan tanpa sengaja melihat keluar. Benar saja, dia melihat papan pintu besar berkibar tertiup angin dingin seperti daun yang jatuh. Papan pintu itu luar biasa besar, dan karena tergesa-gesa, dia bahkan melihat beberapa kata aneh di atasnya. Namun, waktu yang dihabiskannya terlalu singkat, jadi dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. "Kakak, singkirkan pintu itu," seru Lan Yutian dengan penuh semangat. Kinmu menantang tekanan mengubah kekacauan primordial menjadi dao dan melesat ke langit, menerobos lantai atas pagoda darah dan daging. Rantai jalur darah dan daging yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di belakangnya saat mereka mengejarnya.
Kinmu ingin lari, tetapi kakinya hanya sepanjang 2 inci, jadi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa mengutuk dalam hatinya dan mengeksekusi seni ilahi kekosongan pamungkasnya. Namun, seni ilahi itu hancur saat muncul. Dia hanya bisa menggunakan tangannya seolah-olah sedang terbang saat dia berlari kencang menuju papan pintu. Sua, rantai jalur daging dan darah melilitnya dengan erat, dan pagoda daging itu terbang sekali lagi, menekan tubuhnya dengan bunyi gedebuk. Pada saat yang sama, telapak tangan Kinmu telah mencengkeram papan pintu, dan dia langsung ditekan oleh pagoda itu. Dia tidak bisa melarikan diri sejenak. Tuan muda ketiga, seni ilahi Anda benar-benar jahat. Kinmu tertekan hingga hampir muntah darah. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, dia dengan paksa mengangkat pagoda itu dan berteriak, "Saudara Yu, ada Ki Ungu kekacauan purba di panel pintu ini." "Tidak," Lan Yutian segera berkata, "tadi aku melihat sebuah pintu di kehampaan terakhir dan tidak ada panel pintu. Kemungkinan besar itu adalah panel pintu ini, jadi aku meminta kakak untuk mengambilnya." "Kakak, apakah kamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja." Kinmu menggertakkan giginya dan mengeksekusi pedang malapetaka dengan ki vital kekacauan primordial. Dia menggunakan kinya untuk mengendalikan pedang dan menusukkannya ke pagoda. Suaranya serak saat dia berkata, "Hancurkan malapetaka." Weng, cahaya pedang meledak di pagoda dan menembus lebih dari 10 rantai daging dan darah. Cahaya pedang keluar dari pagoda dan menusuk pelat pintu dengan bunyi gedebuk. Namun, pelat pintu besar itu hanya mengeluarkan serangkaian api dan tidak ditembus oleh pedang bencana. Rune rumit muncul di tempat pintu ditusuk oleh pedang malapetaka. Rune itu terus beredar dan menghilang setelah beberapa saat. Kinmu tertegun dan tidak peduli menggunakan kinya untuk mengendalikan pedang untuk menusuk pagoda. Pada saat yang sama, dia mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya dan melemparkan pagoda itu dengan sekuat tenaga. Pagoda itu hancur dan berubah menjadi rantai daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya yang sekali lagi melilitnya. Kinmu berhenti sejenak dan pintu itu terbang dengan suara "whoosh". Dia memeluk salah satu sudut pintu dengan kedua tangannya dan mengangkatnya seperti pisau dewa yang sangat besar. Dia menebas rantai daging dan darah. Dulu, saat dia belajar di bawah bimbingan 9 tetua desa lansia cacat, Mute pernah menempa 2 pisau besi hitam seukuran talenan untuknya. Meski pintu ini lebih besar, Kinmu tidak merasa aneh saat menggunakannya. Astaga, rantai darah dan daging yang tak terhitung jumlahnya benar-benar terpotong oleh pintu besar ini. Angin dingin bersiul dan meniup rantai darah dan daging yang rusak ke segala arah. Rantai darah dan daging itu bagaikan cacing yang berenang di kehampaan, mencoba menyatukannya. Namun, masih ada beberapa yang tertiup angin dingin. Kinmu mengangkat papan pintu ini dan menggunakannya sebagai pisau. Dia menggerakkan pisaunya seperti kilat dan menebas terus-menerus, memotong rantai jalan yang telah berkumpul bersama sekali lagi. Akhirnya, disertai angin dingin yang kencang bertiup, Kinmu beserta rantai jalur darah dan daging yang putus terhempas keluar dari tanah terlantar itu. "Saudaraku, prasasti batu." Suara Lan Yutian yang terkejut dan senang terdengar sekali lagi, "Tablet batu." "Papan batu apa?" Kinmu menggertakkan giginya dan mengangkat pintu untuk menghalangi angin dingin. Ia kemudian tertiup angin, berguling-guling. Ia menoleh dengan tergesa-gesa dan memang melihat sebuah lempengan batu persegi dengan ketinggian yang tidak diketahui berdiri di kehampaan terakhir, namun, kecepatannya terlalu cepat dan lempengan batu itu dengan cepat menghilang. Setelah sekian lama, Kinmu akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya. Tidak ada pagoda daging di sisinya maupun tanah terlantar. Tablet pintu ini memang tidak buruk. Tubuh bagian atas Kinmu berdiri di pintu dan memuji. Dia kemudian merasa bahwa penampilannya saat ini agak familiar. Sepertinya aku sama seperti kakek jagal saat itu.